Angin sore berhembus lembut menyapu ladang yang terbentang luas di tepi desa Sungai Murni. Desa kecil itu tersembunyi jauh di pedalaman Kalimantan, dikelilingi pepohonan tinggi dan sungai hutan yang mengalir tanpa henti. Di sanalah seorang perempuan bernama Natali tinggal bersama suaminya Joni dan ketiga anak mereka, Raka, Mira, dan Dilan. Hidup di desa ini berarti hidup dalam tradisi yang kuat, adat yang turun-temurun, dan aturan tak tertulis yang harus ditaati setiap warga. Bagi orang luar, mungkin hidup di desa ini tampak sederhana, tetapi bagi mereka yang tinggal di dalamnya, ikatan adat seringkali lebih kuat daripada logika, bahkan lebih kuat daripada kehendak hati. Natali bangun lebih cepat daripada siapapun di rumah itu. Setiap pagi sebelum matahari muncul di balik bukit, ia sudah menyapu halaman kayu rumah panggung mereka. Setelah itu ia menyalakan api di tungku dapur untuk memasak sarapan sederhana, biasanya ubi rebus atau bubur jagung. Meski sibuk, Natali selalu melakukannya dengan sabar. Ia tidak pernah mengeluh, walau hidupnya jauh dari kata mudah. Di rumah itu, ia bukan hanya seorang istri dan ibu, tetapi juga tulang punggung keluarga. Joni, suaminya, bekerja sebagai penebang kayu. Penghasilannya tidak tetap, bahkan terkadang berminggu-minggu tak membawa uang sepeser pun. Namun tak satu pun dari mereka yang pernah berpikir untuk meninggalkan desa. Di sini mereka dilahirkan, dan di sini pula mereka meyakini harus hidup dan mati. Siang itu, Natali turun ke sungai membawa seember pakaian kotor. Ia duduk di batu besar dan mencuci sambil memandangi permukaan air yang memantulkan langit luas. Beberapa perempuan lain juga mencuci di sana. Mereka bercakap-cakap tentang kegiatan adat yang akan diadakan esok hari di balai desa. "Natali, jangan lupa besok malam ikut upacara sandung ya," kata seorang perempuan paruhbaya bernama Lena. Natali tersenyum tipis. "Iya, Kak Lena. Kalau tidak ada halangan, aku datang." Lena mengangguk. Harus datang. Semua perempuan wajib membantu. Kalau tidak ikut, nanti dikira tidak menghormati leluhur. Perempuan lain menimpali, sekarang banyak anak muda yang mulai lupa adat. Harus dijaga, kalau tidak, kita ini mau jadi apa? Natali hanya mengangguk. Dalam hatinya ada sesuatu yang terasa mengganjal. Ia tidak pernah menolak adat. Sejak kecil ia sudah diajarkan tentang ritual leluhur. Tapi entah mengapa, semakin dewasa semakin sering ia bertanya dalam hati, apakah hidup hanya seperti ini, mengulang tradisi tanpa pernah benar-benar menemukan ketenangan? Pertanyaan itu muncul begitu saja, dan tidak ada yang bisa ia ajak bicara. Jika ia bertanya kepada orang desa, mereka akan menganggapnya kurang ajar. Jika ia bertanya kepada suaminya, Joni akan memarahinya. Karena di rumah itu, suaranya bukan untuk didengar. Ia hanya boleh menurut dan menerima. Sore menjelang malam, Natali duduk di teras rumah panggung sambil menambal baju sekolah anak-anaknya yang mulai robek. Ia memikirkan Raka yang sudah duduk di kelas 2 SMP namun sering membantu ayahnya di hutan. Ia memikirkan Mira yang mulai remaja dan sering menangis ketika membicarakan masa depan karena tahu keluarganya tak mampu membiayai sekolah terus-menerus. Dan ia memikirkan Dilan, si bungsu yang sakit-sakitan dan sering demam tanpa sebab jelas. "Hidup ini berat ya, Bu?" tanya Mira yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Natali menatap anak gadisnya yang berusia 13 tahun itu. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Entahlah, rasanya hidup kita seperti ini terus. Ayah sering marah, uang selalu kurang, dan..." Mira berhenti sejenak, ragu melanjutkan. "Dan apa? Dan ibu kayak nggak pernah bahagia." Ucapan itu membuat Natali terdiam beberapa detik. Ia tak menyangka anaknya memikirkan hal seperti itu. Ia menghela napas pelan lalu tersenyum. Senyum yang mencoba menutupi luka yang tidak terlihat. "Ibu bahagia kok.
katanya lembut. Tapi kayaknya enggak, sahut Mira. Polos. Aku tahu ibu sering nangis diam-diam. Natalie tersentak. Tapi ia tetap berusaha tenang. Ia menatap jauh ke hutan di seberang sungai. Mira, dalam hidup ini, kadang bahagia itu harus dicari. Tidak selalu datang sendiri. Dan kita tidak selalu harus menangis kalau sedang susah. Kadang kita harus kuat, agar orang yang kita sayangi tidak hancur melihat kita lemah. Mira menunduk. Tapi ibu nggak pernah cerita apa yang ibu rasakan. Natalie tersenyum lagi. Karena ibu tidak ingin kalian merasa sendirian menghadapi hidup ini. Suasana hening sejenak. Burung-burung mulai terbang kembali ke sarang, menandakan malam akan segera turun. Di tengah keheningan itu, Natalie menyadari bahwa meski hidupnya penuh kesulitan, ia tidak boleh menyerah. Setidaknya tidak di depan anak-anaknya. Malam itu, mereka makan bersama dengan lauk seadanya. Ikan asin, sambal, dan sayur singkong. Johnny pulang dengan wajah lelah dan penuh keringat. Ia jarang bicara. Setelah makan, ia langsung duduk merokok di depan rumah sambil memandangi gelap. Mira, besok kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu ikut bantu persiapan upacara adat di balai desa, kata Johnny tanpa menoleh. Iya, yah, jawab Mira pelan. Dan kamu, Johnny menunjuk Raka, ikut aku ke hutan besok. Baik, yah. Natalie hanya menunduk. Dalam rumah sederhana itu, segala sesuatu berjalan sesuai perintah Johnny. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada ruang untuk kelembutan. Menjelang tidur, Natalie kembali merenung. Ia merasa hidupnya berjalan tanpa arah. Ada kekosongan di dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang hilang. Sesuatu yang ia rindukan tanpa tahu apa bentuknya. Kesepian datang dalam sunyi, meski ia tinggal bersama keluarga. Ia sering bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa aku hidup? Untuk apa aku menjalani semua ini? Apa hanya untuk bekerja tanpa henti dan menua tanpa makna? Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ia temukan. Sebuah kebenaran, mungkin, sebuah cahaya yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati. Tuhan, jika Engkau benar ada, tolong beri aku petunjuk. Aku lelah berjalan sendirian tanpa arah. Natalie tidak pernah menduga bahwa doa sederhana itu akan menjadi pintu pertama menuju perjalanan hidup yang akan mengubah segalanya. Yang ia tidak tahu adalah, jawaban itu sudah menunggunya. Bukan di desa ini, bukan di hutan, tapi di tempat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan perjalanan itu akan segera dimulai. Hujan deras mengguyur desa Sungai Murni sejak subuh. Langit tampak muram, dan udara pagi itu lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah panggung yang sederhana, Natalie tampak gelisah. Ia duduk di sisi ranjang sambil memegangi tubuh mungil anak bungsunya, Dylan, yang terbaring lemah dengan wajah memerah. Tubuh Dylan panas seperti terbakar. Sudah 4 hari ia demam tanpa turun sedikit pun. Obat dari dukun kampung tidak lagi membantu. Ramuan akar hutan yang diberikan tetangga pun tak memberi perubahan. Bu, dingin. Gumam Dylan dengan suara lirih. Natalie mengelus kepala anaknya. Iya, nak, sabar ya, sebentar lagi kita berangkat. Ia telah mengambil keputusan besar hari itu, membawa Dylan berobat ke klinik di kota kecamatan yang berjarak 2 jam perjalanan naik perahu menyusuri sungai. Ini bukan keputusan yang mudah karena Johnny, suaminya, menolak keras. Apa kamu sudah gila, Natalie? Bentak Johnny malam sebelumnya. Kamu lebih percaya orang kota daripada pengobatan adat kita? Dasar perempuan tak tahu diri. Tapi kondisi Dylan makin parah. Yah, balas Natalie memohon. Kalau hanya mengandalkan ramuan, kapan anak kita sembuh? Johnny memukul meja hingga piring berguncang. Tidak ada yang salah dengan adat kita. Dylan hanya kena gangguan roh sungai. Natalie memilih diam. Bagi Johnny, keluar dari desa tanpa alasan adat dianggap melawan aturan tak tertulis.
Namun kali ini ia tidak peduli lagi. Jika harus nekat, ia akan melakukannya demi keselamatan anaknya. Langit masih gelap ketika Natalie turun ke dermaga kecil bersama Dylan yang digendongnya. Ia memakai kain panjang untuk melindungi tubuh anaknya dari hujan. Mata Dylan terpejam, napasnya cepat, sesekali tubuhnya kejang kecil. Perahu kayu tua milik tetangganya, Pak Salman, sudah menunggu. Sudah siap, Natalie? Tanya Pak Salman sambil menyalakan mesin perahu yang batuk-batuk. Natalie mengangguk. Iya, Pak. Tolong bantu saya bawa Dylan ke klinik. Saya janji saya akan bayar kalau ada uang. Pak Salman tersenyum ramah. Tidak usah memikirkan uang dulu. Yang penting nyawa anakmu selamat. Perahu mulai bergerak perlahan menyusuri sungai yang lebar. Kabut pagi masih menggantung rendah di permukaan air. Pohon-pohon besar di tepi sungai menjulang sunyi, seperti saksi perjalanan Natalie yang sedang melawan batas yang selama ini memenjarakannya. Selama perjalanan, Natalie terus memeluk Dylan erat-erat. Ia membisikkan doa meski ia sendiri tidak tahu kepada siapa ia berdoa. Yang ia tahu hanyalah satu, ia ingin anaknya sembuh. Sesampainya di kota kecamatan, mereka langsung menuju sebuah klinik sederhana. Ruang tunggu klinik cukup ramai. Natalie duduk dengan cemas dan memegang tangan Dylan yang terasa panas. Nomor 17. Natalie dan Dylan. Panggil perawat. Natalie segera berdiri dan masuk ke ruang periksa. Seorang dokter muda memeriksa kondisi Dylan dengan cepat. Anaknya harus dirawat. Ini bukan demam biasa. Sepertinya ada infeksi, kata dokter tersebut. Natalie mengangguk gugup. Tolong selamatkan anak saya. Dok, saya mohon. Tenang, Bu. Kami akan bantu semampu kami. Setelah Dylan dipasang infus dan berbaring di tempat tidur rawat, Natalie duduk di kursi plastik di sampingnya. Hatinya sedikit lega, meski pikiran lain kembali mengusik. Bagaimana dengan biaya pengobatan? Ia hampir tidak punya uang. Satu-satunya yang ia bawa hanya beberapa lembar uang yang ia simpan diam-diam selama ini dari hasil menjual singkong. Ketika ia sedang termenung, seorang wanita berhijab masuk ke ruangan membawa sebuah mangkuk bubur hangat. Permisi, ini buburnya, katanya sambil tersenyum. Natalie mendongak. Wanita itu terlihat ramah dan lembut. Wajahnya tenang, matanya teduh. Untuk siapa? Tanya Natalie. Untuk kamu. Kamu pasti belum makan dari tadi, kan? Jawab wanita itu sambil menyodorkan bubur. Natalie ragu-ragu. Maaf, saya tidak kenal. Wanita itu tertawa pelan. Tidak apa-apa. Di sini kita sama-sama manusia. Namaku Rahmi. Akhirnya, Natalie menerima bubur itu dan makan perlahan. Perutnya memang kosong sejak pagi. Sambil makan, ia memperhatikan Rahmi. Ada sesuatu pada wanita ini yang membuat Natalie merasa nyaman. Kamu dari desa ya? Tanya Rahmi membuka percakapan. Natalie mengangguk. Iya, desa Sungai Murni. Rahmi mengangguk paham. Jauh ya, pasti melelahkan. Natalie tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Yang penting anak saya selamat. Rahmi memandang Natalie dengan kagum. Kamu ibu yang hebat. Tidak semua orang berani melawan keadaan demi anaknya. Perkataan itu membuat Natalie terdiam. Tidak ada orang yang pernah berkata begitu padanya sebelumnya. Dalam hidupnya, ia lebih sering dianggap lemah dan tidak berguna. Percakapan mereka berlanjut. Rahmi banyak bercerita, tanpa menggurui, tanpa merasa lebih tinggi. Ia bercerita tentang hidupnya yang dulu sulit, tentang bagaimana ia pernah hampir menyerah, tapi kemudian menemukan kembali harapan. Harapan itu seperti cahaya kecil, kata Rahmi. Kadang nyaris padam oleh angin, tapi jika dijaga, ia bisa menerangi jalan yang bahkan paling gelap sekalipun. Natalie mendengarkan dalam diam. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ada sesuatu dalam diri Rahmi yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang tampaknya hilang dari hidupnya sendiri. Ketenangan. Maaf, boleh tanya?
kata Natali pelan. Kamu seperti orang yang tidak pernah takut pada hidup. Kenapa? Rahmi tersenyum dan meletakkan tangannya di dada. Karena aku punya pegangan. Aku percaya bahwa Allah selalu ada bersama orang-orang yang berjuang. Nama itu, Allah, terdengar asing namun entah kenapa terasa hangat di telinga Natali. Ia menatap Rahmi penuh rasa ingin tahu. Kamu Muslim? Tanya Natali hati-hati. Rahmi mengangguk. Iya, aku seorang muslimah. Natali menelan ludah. Desanya selalu memberi gambaran buruk tentang Islam. Ia sering mendengar cerita bahwa orang Islam keras, kejam, dan suka memaksa orang berpindah keyakinan. Tapi hari itu, Natali justru melihat sosok yang sangat berbeda. Lembut, penuh kasih, dan rendah hati. Kalau kamu mau, aku bisa cerita lebih banyak tentang Islam, kata Rahmi pelan. Tapi hanya kalau kamu ingin. Tidak ada paksaan. Natali terdiam lama. Hatinya berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tapi hari itu, di sebuah ruang kecil di klinik sederhana, untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah bisikan halus di dalam hatinya berkata, mungkin ini jawaban dari doaku. Dan tanpa sadar, Natali mengangguk pelan. Aku ingin tahu, katanya lirih. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Natali. Perubahan yang tidak ia duga akan membawa ujian yang begitu besar, tapi juga keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Namun perjalanan itu baru saja dimulai. Sejak pertemuan itu di klinik, hubungan Natali dan Rahmi semakin dekat. Rahmi sering datang menjenguk Dilan sambil membawa makanan atau sekadar menemani Natali mengobrol. Tidak ada jarak di antara mereka. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatu dalam satu kata yang sama, kebaikan. Dilan semakin membaik setelah mendapatkan perawatan yang tepat. Demamnya turun perlahan, dan wajahnya tidak lagi pucat. Setiap kali Dilan membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah ibunya yang setia berada di sisinya. Namun, selain menjaga Dilan, Natali diam-diam mulai tertarik pada sesuatu yang baru, Islam. Setiap kali Rahmi bercerita tentang ajaran Islam, Natali mendengarkan dengan seksama. Ia selalu duduk tenang, namun matanya berbinar seperti menemukan hal baru yang selama ini ia cari. Suatu sore, Rahmi datang dengan membawa sebuah buku kecil bersampul hijau. Ia menyerahkannya kepada Natali. Apa ini? Tanya Natali sambil memandangi sampul buku itu. Ini terjemahan Al-Quran. Tidak apa-apa. Bacalah. Kamu tidak perlu takut. Ini hanya buku. Tidak akan menyakitimu, kata Rahmi tersenyum. Natali menatap buku itu lama. Ia membuka halamannya perlahan dan membaca beberapa baris terjemahan ayat-ayat awal. Matanya berhenti pada kalimat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Kalimat itu sederhana, tapi seolah berbicara langsung kepadanya. Natali membaca ulang pelan dalam hati. Nikmat Tuhan, apa aku pernah mensyukurinya? Pikirnya. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang diajak berbicara oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Hari-hari di klinik tidak lagi terasa berat. Rahmi meminjamkan waktu untuk mengajarkan hal-hal dasar tentang Islam kepada Natali. Ia tidak pernah memaksa. Semuanya berjalan dengan lembut. Islam bukan sekadar agama, kata Rahmi suatu sore. Islam adalah petunjuk hidup. Ia datang bukan untuk membuat manusia takut, tapi untuk menenangkan. Natali mengangguk. Kenapa saat kamu bicara tentang Islam, aku merasa tenang? Rahmi tersenyum. Karena Allah mengizinkan hatimu merasakan keindahannya. Natali terdiam. Nama Allah itu mulai akrab di hatinya. Ada kekuatan dalam nama itu, tapi juga kelembutan. Ia mulai belajar doa-doa sederhana. Ia belajar bahwa setiap kebaikan kecil bernilai di hadapan Allah. Bahkan senyum pun sedekah. Ada satu hal yang paling menyentuh Natali, tentang keadilan Allah.
Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, kata Rahmi. Tidak peduli kaya atau miskin, keturunan siapa, atau dari suku mana. Yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaannya. Kalimat itu membuat Natalie hampir meneteskan air mata. Selama ini, ia sering merasa dirinya kecil, lemah, dan tidak berarti. Namun kini, ia merasa didengarkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, dan itu cukup untuk membuatnya kuat. Suatu malam ketika Dylan sudah tertidur, Rahmi mengajak Natalie keluar sebentar ke halaman klinik. Langit malam bertabur bintang. Hening, namun hangat. Natalie, kata Rahmi lembut, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu tidak perlu menjawab jika belum siap. Natalie menatap Rahmi. Apa itu? Apa kamu ingin mengenal Allah lebih dekat? Pertanyaan itu membuat hati Natalie tiba-tiba berdebar. Ia menunduk dan menggenggam tangannya sendiri. Aku tidak tahu caranya, jawabnya lirih. Rahmi mendekat dan memegang bahunya. Caranya sangat sederhana. Katakan dalam hatimu bahwa kamu bersedia menerima Allah sebagai Tuhanmu yang satu, dan bahwa kamu percaya Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu saja. Natalie menelan ludah. Ada rasa takut, tapi bersama rasa itu hadir pula kedamaian. Ia tahu bahwa keputusannya tidak akan mudah. Hidupnya akan berubah selamanya. Tapi hatinya memilih, bukan karena paksaan, tapi karena keyakinan yang tumbuh dari pemahaman. Rahmi tidak mendesak. Ia hanya menatap dengan senyum sabar. Kalau kamu siap, aku akan membimbingmu bersyahadat, kata Rahmi. Natalie memandang langit. Ia teringat kata-kata yang ia ucapkan beberapa malam lalu sebelum memulai perjalanan ini. Tuhan, jika Engkau benar ada, tunjukkan jalan untukku. Dan kini, ia berdiri di depan pintu menuju jalan itu. Aku siap, kata Natalie tanpa ragu lagi. Air mata menetes di pipinya, bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan yang tidak bisa ia jelaskan. Di bawah langit malam yang menjadi saksi bisu, Rahmi menggenggam tangan Natalie. Iktirafkan dalam bahasa yang sederhana dulu. Ya, kata Rahmi lembut. Ikuti aku. Dengan suara bergetar, Natalie perlahan mengulang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu sederhana, tapi saat keluar dari mulutnya, seperti ada sesuatu yang jatuh dari pundaknya. Beban yang selama ini ia pikul dalam sunyi seakan dicabut satu persatu. Dadanya terasa lapang, seperti baru menemukan udara segar setelah terlalu lama hidup dalam ruang gelap. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena penuh haru. Rahmi memeluknya erat. Selamat datang dalam Islam, saudariku, bisik Rahmi penuh kasih. Mulai hari ini, kamu tidak sendirian lagi. Allah bersamamu. Natalie menutup wajahnya. Ia tidak pernah membayangkan akan merasakan kedamaian setinggi ini. Seolah hatinya dibersihkan. Seolah ia dilahirkan kembali. Dan malam itu, di halaman kecil sebuah klinik sederhana, Natalie resmi menjadi seorang muslimah. Tanpa sorak, tanpa keramaian, tanpa saksi manusia. Tetapi ia yakin, langit malam menjadi saksi bahwa Allah telah memilihnya. Setelah itu, Rahmi memberinya mukena putih dan sebuah sajadah kecil. Ini aku hadiahkan untukmu, kata Rahmi. Belajarlah perlahan. Tidak apa-apa kalau belum bisa semuanya. Islam itu mudah. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Natalie menggenggam mukena itu seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Ia memeluk Rahmi sekali lagi. Tapi, bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan desaku? Tanya Natalie ragu. Rahmi menatap matanya dalam-dalam. Setiap perjalanan menuju kebenaran pasti ada ujian. Tapi jangan takut. Satu hal yang selalu kamu ingat, jangan lepaskan Allah, dan jangan berhenti berdoa. Natalie mengangguk. Ia tahu ujian itu akan datang. Tapi malam itu ia membuat janji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Allah.
Ia tidak tahu bahwa janji itu akan segera diuji. Ujian yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras, seperti hendak meruntuhkan seluruh desa kecil di pedalaman Kalimantan tempat Natalie tinggal. Kilat sesekali menyambar, menerangi gelap pekat hutan yang mengelilingi rumah panggung keluarga mereka. Angin bertiup kencang, menampar-nampar daun rumbia dan memaksa pepohonan menunduk. Namun badai bukan hanya datang dari langit malam itu. Sebuah badai yang lebih besar mengamuk di dalam rumah mereka. Jadi benar apa yang orang kampung bicarakan. Kamu sudah ganti agama. Suara Arman, suami Natalie, meledak, menggetarkan dinding rumah kayu mereka. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang seperti tali yang ditarik kencang. Natalie berdiri terpaku. Sejak ia kembali dari rumah Bu Sinta siang tadi setelah belajar membaca Al-Fatihah, ia sudah menduga hari ini akan tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kabar bahwa ia sering pergi diam-diam rupanya sudah tersebar. Dan kini, rahasianya pecah di hadapan suaminya. Aku hanya ingin mencari ketenangan, Men, jawab Natalie pelan. Suaranya bergetar, namun matanya sungguh-sungguh. Islam menenangkan hatiku. Aku tidak bermaksud. Diam, bentak Arman, menggebrak meja hingga gelas air jatuh dan pecah. Kau mempermalukan aku sebagai kepala keluarga. Apa kurang ajarmu hari ini sampai berani membelakangi adat keluarga kita? Natalie menelan ludah. Ia tahu, pernyataan Arman bukan sekadar kemarahan emosional. Dalam adat sebagian masyarakat Dayak, agama dan tradisi adalah warisan turun-temurun yang dijaga dengan sakral. Menyimpang dari itu dianggap aib. Betapapun Islam sudah lama masuk ke Kalimantan, konflik keyakinan masih menjadi luka sensitif di beberapa tempat. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, ucap Natalie sambil menunduk. Aku hanya mengikuti suara hatiku. Tiba-tiba Arman melangkah cepat, memegang lengan istrinya keras-keras. Suara hati? Apa kau lupa siapa yang dulu menyelamatkanmu saat kau hampir dibawa lelaki kota itu? Apa kau lupa siapa yang memberi makan saat keluargamu jatuh miskin? Dan sekarang kau balas aku dengan pengkhianatan. Natalie menahan perih di lengannya. Ia tahu suaminya mencintainya. Tapi cinta yang bercampur ego bisa berubah menjadi rantai yang mencekik. Aku tidak mengkhianatimu, sahutnya, kini lebih berani. Aku masih istrimu. Aku masih ibu dari anak-anakmu. Aku hanya memilih jalan hidup yang berbeda, tapi bukan untuk merusak rumah tangga kita. Beruak, tamparan mendarat di pipinya. Kepalanya menoleh akibat kerasnya pukulan itu. Namun air mata yang menggenang tak sedikit pun menghapus keberanian di matanya. Ayat-ayat Tuhan yang kau baca itu mengajarkan kebaikan, kan? Arman meledek. Mana buktinya? Baru sebentar belajar agama baru kau sudah berani membangkang. Natalie mengusap darah tipis di sudut bibirnya. Lalu ia berkata, pelan namun teguh, agama ini mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam berkeyakinan. Islam mengajarkan kelembutan, bukan kebencian. Dan aku tidak pernah membenci adat keluargamu. Namun kata-katanya justru membuat Arman semakin kalap. Tanpa banyak bicara, Arman menyeret Natalie keluar rumah di tengah hujan yang semakin deras. Natalie terjatuh ke tanah becek. Tubuhnya menggigil. Ia melihat ke belakang. Anak-anak mereka, Mira dan Dio, berdiri di pintu dengan wajah pucat dan bingung. Papa, jangan kasar sama Mama, teriak Mira sambil menangis. Masuk, bentak Arman, menunjuk pintu. Ini urusan orang dewasa. Dio menatap ibunya penuh ketakutan. Tangan kecilnya menggenggam kusen pintu dengan gemetar. Namun anak itu tak berani menentang ayahnya. Natalie kembali ditarik paksa. Hatinya hancur melihat ketakutan di mata anak-anaknya. Tapi ia harus kuat. Ia tahu, ini adalah ujian besar dalam perjalanan imannya. Arman menyeretnya hingga ke belakang rumah, di mana ada pohon besar yang sudah tua. Pohon beringin yang dianggap keramat oleh warga desa. Mereka percaya pohon itu adalah tempat bersemayam makhluk gaib, penjaga kampung yang tak terlihat.
Mulai malam ini, kata Arman dengan suara dingin, kau akan tinggal di sini sampai kau sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ia mengambil seutas tali tambang dari gudang belakang dan mengikat tangan Natali ke batang pohon. Natali tak melawan, ia hanya menatap langit seolah mencari kekuatan. Men, aku istrimu. Kenapa harus seperti ini? Suaranya pecah oleh tangis yang ia tahan. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya untuk terakhir kali malam itu sebelum berkata pelan namun tajam, aku lebih baik kehilangan istriku daripada hidup dengan pengkhianat. Lalu ia pergi, meninggalkan Natali sendirian. Dalam gelap, dalam hujan, terikat pada pohon keramat. Angin menusuk tulang. Nyamuk dan serangga malam menggigit kulitnya tanpa ampun. Natali mencoba menggeser tubuhnya agar posisi tangannya yang terikat tidak terlalu menyakitkan. Namun percuma. Ia lemah, kedinginan, dan kesepian. Tapi satu hal yang ia genggam erat. Harapan. Dalam hati ia berkata, ya Allah, aku memilih jalan ini bukan untuk menyakiti siapapun. Lindungilah suamiku, anak-anakku, dan kuatkan aku. Air matanya tumpah. Tapi bukan karena takut. Ini adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan pasti disertai rasa sakit. Ia menahan semuanya demi sesuatu yang ia yakini. Ketenangan hati yang ia temukan dalam Islam. Aku tidak akan menyerah, bisiknya. Sambil menahan gemetar, ia mulai melafalkan ayat pendek yang baru ia hafal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hujan belum reda. Malam berjalan begitu lambat. Dan ini baru hari pertama dari 10 hari panjang yang akan ia lalui. Namun Natali tidak tahu, di balik semua ini, takdir sedang bergerak. Anak-anaknya diam-diam memperhatikan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam demi malam berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja menyiksa Natali yang terikat di bawah pohon besar di belakang rumah. Sudah 5 hari ia berada di sana, menahan dingin, lapar, gigitan serangga, dan rasa sakit di tubuhnya yang semakin lemah. Namun, satu hal tidak pernah padam dari dirinya, doa. Pada hari pertama, Natali masih bisa bertahan dengan kekuatan fisik. Hari kedua, luka di tangannya mulai perih karena gesekan tali. Hari ketiga, badannya demam dan bibirnya pecah-pecah karena kurang air. Hari keempat, kepalanya berkunang-kunang. Hari kelima, ia hampir pingsan beberapa kali. Tetapi setiap kali rasa ingin menyerah datang, ia selalu melawan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Bisiknya berulang kali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalimat itu ia tahan kuat-kuat di dalam hati. Di balik dinding rumah, sebenarnya ada yang diam-diam memperhatikannya. Mira dan Dio, 2 anak Natali, tidak pernah bisa memejamkan mata dengan tenang sejak ibu mereka diikat di luar. Keduanya selalu mencari cara untuk membantu ibu mereka, meski harus sembunyi-sembunyi dari ayah mereka yang temperamental. Malam itu, saat Arman tertidur setelah mabuk tuak di ruang tamu, Mira menyelinap keluar dari kamar. Gadis berusia 13 tahun itu membawa sesuatu yang disembunyikannya di balik jaket, sebotol air minum dan sepotong roti. Dio ikut di belakangnya. Bocah itu mengangkat jari telunjuk ke bibir, meminta kakaknya berhati-hati. Mereka berjalan pelan menyusuri halaman samping rumah yang becek setelah hujan. Gelap. Hanya ada cahaya samar dari lampu minyak kecil di dapur. Kak Mira, kamu yakin papa nggak bangun? Tanya Dio dengan suara kecil. Mira menelan ludah. Selama papa habis minum tuak, dia pasti nggak bangun. Mereka tiba di pohon besar tempat Natali diikat. Tubuh perempuan itu tampak lemah. Duduk bersandar pada batang pohon. Rambutnya acak-acakan. Baju yang dikenakannya basah dan lusuh. Namun, saat melihat 2 anaknya mendekat, senyum hangat masih sanggup muncul di wajahnya. Mira, Dio, suara Natali serak. Kenapa kalian kesini? Ini bahaya kalau papa tahu. Kami nggak tahan lihat mama kayak gini, kata Mira, hampir menangis.
Ia berlutut dan memegang tangan ibunya yang dingin. "Minum dulu, Ma." Dio membuka tutup botol dengan tangannya yang kecil lalu menyuapkan air ke mulut ibunya sedikit demi sedikit. Mata Natalie berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. "Mama nggak apa-apa. Allah ada bersama Mama." Dio menatap ibunya. "Mama yakin Allah beneran dengar doa Mama?" Natalie tersenyum. "Allah Maha mendengar. Bahkan bisikan hati yang paling kecil pun Dia dengar." Mira menatap ibunya lama-lama. "Mama, kenapa Mama mau pilih Islam? Apa Mama nggak takut?" Natalie menarik napas panjang. Ia tahu, pertanyaan ini akan datang cepat atau lambat. Mama justru takut kalau Mama hidup tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa tahu kepada siapa Mama harus bergantung saat dunia terasa gelap. Jawabnya lembut. Islam memberi Mama jawaban, memberi Mama pegangan. Mama merasa dicintai Allah tanpa syarat, dan itu membuat Mama kuat. Hening sejenak, hanya suara jangkrik yang terdengar. Dio mendekat, memeluk bahu ibunya. "Mama nggak sendirian kok," katanya pelan. Natalie mencium rambut putranya. Hatinya terasa hangat meski tubuhnya menggigil. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia diikat, ia merasa tidak sendiri. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki terdengar dari arah rumah. Langkah berat dan tidak stabil, seperti orang mabuk. "Mira, Dio." Itu suara Arman, keras dan penuh amarah. Mira dan Dio pucat seketika. Mereka panik. Botol air di tangan mereka hampir terjatuh. Arman muncul membawa obor. Matanya menyala penuh kemarahan saat melihat kedua anaknya berlutut di depan Natalie. "Jadi kalian ini ikut membelanya sekarang?" bentaknya. Dio berusaha menjelaskan. "Pak, Mama haus. Kami cuma..." Namun Arman mendorong anak lelakinya hingga jatuh ke tanah. "Diam. Aku tidak butuh anak-anak yang membangkang orang tuanya." Mira berdiri dan berani menatap ayahnya. "Papa kejam. Mama nggak salah apa-apa." Plak. Tamparan itu mendarat di pipi Mira. Gadis kecil itu terhuyung, tapi masih berdiri tegak. Air matanya jatuh. Namun ia tidak mundur. "Jangan salahkan mereka," seru Natalie. "Aku yang memilih jalan ini. Aku yang salah di matamu. Jangan libatkan anak-anak." "Diam kamu," teriak Arman makin murka. Ia menarik Mira dan Dio paksa. "Mulai malam ini, kalian berdua dilarang mendekati ibumu." Arman menyeret keduanya pulang. Mira menangis dan meronta. Dio memukul-mukul tangan ayahnya. "Papa jahat. Papa nggak punya hati," teriak Dio. Namun Arman tidak peduli. Ia makin keras menarik mereka masuk rumah. Natalie hanya bisa menjerit memanggil anak-anaknya. "Mira, Dio, jangan takut. Mama kuat. Kalian juga harus kuat." Pintu rumah ditutup keras. Dan malam kembali sunyi. Natalie menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun ia tidak lagi menangis karena kesedihan. Ia menangis karena rasa syukur. Ya, syukur. Karena kedua anaknya masih memiliki hati yang lembut. Masih peduli, masih punya cinta. "Ya Allah," bisiknya. "Jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, aku ridha. Tapi tolong lindungi anak-anakku." Dalam kelam malam itu, ia kembali menengadahkan wajah ke langit. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin." Tak ada yang mengajarkan doa itu secara langsung padanya. Ia hanya mendengar dari radio dakwah yang pernah ia dengar di rumah Bu Sinta. Tapi entah mengapa, doa Nabi Yunus yang pernah terkurung dalam perut ikan paus itu kini terasa begitu dekat dengan keadaannya. Tuhan memang tak pernah jauh. Bahkan ketika seseorang merasa terbuang, tak berdaya, dan tak punya siapapun, pada saat itulah Allah sebenarnya paling dekat. Dan malam itu,
Doa yang tulus pun melesat menembus langit. Takdir bergerak. Sesuatu akan berubah. Karena cahaya iman tidak bisa diikat, tidak bisa dibungkam, bahkan tidak bisa dimatikan. Esok hari akan menjadi titik balik. Bukan hanya untuk Natali, tapi juga untuk anak-anaknya. Pagi ke-6 sejak Natali diikat di belakang rumah, kabut tipis turun di desa kecil itu. Embun masih melekat di pucuk rerumputan, dan suara burung-burung dari hutan terdengar seperti nyanyian yang menenangkan. Namun suasana rumah Arman jauh dari kata tenang. Mira duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut, ibarat bunga yang layu. Sementara Dio berdiri di balik jendela, memandang pohon besar tempat ibunya diikat. Mereka dilarang keras mendekati ibu mereka. Arman mengawasi mereka ketat, bahkan menutup seluruh akses ke belakang rumah dengan papan kayu. Namun justru larangan itulah yang menumbuhkan sesuatu dalam hati anak-anak itu. Rasa bertanya, rasa penasaran, dan cahaya kecil bernama Iman. Hari itu Arman memanggil kedua anaknya ke ruang tengah. Di hadapannya ada pria tua berjanggut putih yang dihormati banyak orang di kampung mereka. Damai Langit, seorang tetua adat. Rumah itu mendadak terasa tegang. "Kalian tahu kenapa Papa panggil kalian ke sini?" kata Arman dengan nada tegas namun berusaha tenang. "Papa nggak mau kalian ikut tersesat seperti ibu kalian." Mira menelan ludah. Dio menatap lantai. Tetua Damai Langit membuka suara. "Nak, kalian harus tahu, adat dan kepercayaan itu bukan mainan. Di bumi ini kita hidup mengikuti warisan leluhur. Kalau kita meninggalkannya, maka kita akan kehilangan arah." Arman mengangguk mantap. "Nah, dengar itu. Karena itu kalian harus belajar memutus hubungan dengan semua pengaruh yang menyesatkan, terutama agama baru yang ibu kalian pilih." Mira menggertakkan gigi, tapi dia menahan diri. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Dio diam, tapi pikirannya tak berhenti bertanya-tanya. Tetua adat itu melanjutkan, "Besok lusa, akan ada upacara adat untuk membersihkan rumah kalian dari pengaruh buruk. Kalian harus ikut." Arman memandang anak-anaknya tajam. "Dan kalian harus janji di depan tetua adat untuk tidak mengikuti agama ibu kalian. Kalau kalian melanggar, jangan salahkan Papa." Ancaman itu menusuk hati Mira dan Dio, tapi tidak ada jalan untuk membantah. Mereka hanya bisa diam. Hari berjalan lambat setelah itu. Arman pergi bekerja ke hutan seperti biasa. Mira dan Dio ditinggal sendirian di rumah, tapi pintu belakang dipaku rapat. Mereka tidak bisa menemui ibu mereka. Namun ada sesuatu yang berubah pada kedua anak itu. Mereka tidak lagi hanya merasa sedih. Mereka mulai mengerti bahwa ibunya bukan sedang salah, tapi sedang memperjuangkan sesuatu yang besar. Saat malam turun dan ayah mereka belum pulang, Mira duduk di depan sambil memandang langit lewat jendela. Dio datang membawa sesuatu. "Kak," katanya lirih, "aku nemuin ini di kamar Mama kemarin, sebelum Papa marah-marah." Ia mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul hijau. Di sampulnya tertulis, "Belajar Islam untuk Pemula." Mira membuka halaman pertama. Ada tulisan tangan ibunya. "Jika suatu hari aku tidak bisa mendampingi kalian, jangan pernah takut. Ingat, Tuhan selalu ada untuk orang yang mencarinya. Carilah kebenaran, meski harus sendirian." Tulisan itu membuat mereka berdua terdiam lama. Hanya hembusan napas yang terdengar di kamar mereka yang remang. Dio memegang buku itu erat. "Kak, menurut kakak, Mama salah?" Mira menggeleng pelan. "Enggak, Mama cuma pilih jalan yang bikin hatinya tenang." "Apa? Allah yang Mama sembah sekarang itu memang benar-benar ada?" tanya Dio lagi. Mira tersenyum. Senyum getir. "Menurut aku, kalau sampai Mama kuat kayak gitu, meskipun disiksa, berarti Mama nggak sendirian. Pasti Allah itu ada." Malam itu, mereka memutuskan hal yang mengubah nasib keluarga itu selamanya. Dengan hati yang ragu tapi nekat, mereka membaca halaman-halaman awal buku kecil itu.
Di bagian pertama tertulis, pengakuan pertama seorang muslim adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dio membaca tulisan itu pelan-pelan. Kalau orang bilang itu kalimat syahadat kan? Berarti kalau orang mengucapkannya dia masuk Islam. Iya, jawab Mira. Kak. Dio menarik napas panjang. Aku pengen ikut mama. Mira menatap adiknya. Di balik mata bocah kecil itu, ia melihat keberanian yang tidak ia duga. Aku juga, jawab Mira akhirnya. Kita sama-sama. Yo. Tapi bagaimana mengucapkannya? Siapa yang membimbing mereka? Dio punya ide. Kita tanya ke orang yang bantu mama selama ini. Bu Sinta pasti tahu. Malam itu mereka menyelinap keluar jendela. Jalanan desa sunyi. Mereka berjalan pelan menuju rumah Bu Sinta, guru mengaji yang diam-diam mengajarkan Islam kepada Natali. Rumahnya tidak jauh, tapi jantung mereka berdegup kencang sepanjang perjalanan. Jika ketahuan, mereka bisa dikurung lebih parah dari ibu mereka. Setelah mengetuk pintu pelan, Bu Sinta membuka. Perempuan parubaya itu terkejut melihat dua anak kecil berdiri di depannya pada malam buta. Mira, Dio, astagfirullah. Kalian ngapain keluar malam-malam? Kalian gak apa-apa. Mira langsung menitikkan air mata. Kami mau ikut mama. Bu, kami mau masuk Islam. Bu Sinta terpaku. Air matanya langsung menggenang. Ini bukan permintaan biasa. Ini keputusan hidup. Anak-anakku. Ucapnya sambil memegang tangan mereka. Kalau ini keputusan kalian, tidak ada paksaan. Tapi kalian juga harus tahu, jalan ini tidak akan mudah. Mira mengangguk. Kami sudah siap, Bu. Dio juga mengangguk. Yang penting mama tahu kami ada di pihaknya. Bu Sinta menatap mereka lama-lama. Lalu ia tersenyum. Kalau begitu, ikut saya. Malam itu, di ruang kecil yang hangat, Mira dan Dio duduk bersila. Bu Sinta mendampingi mereka membaca syahadat dengan perlahan, penuh makna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipi mereka. Bukan air mata takut, melainkan ketenangan, sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, dua anak kecil menemukan cahaya yang sama yang menuntun ibu mereka. Dan tanpa mereka tahu, cahaya itu akan mengguncang seluruh desa. Pagi ketujuh tiba dengan udara yang terasa berat. Desa kecil itu mendadak ramai oleh kabar yang menyebar dengan cepat. Dua anak Natali, Mira dan Dio, dikabarkan mengikuti jejak ibu mereka masuk Islam. Kabar itu meluas bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Ada bisik-bisik tajam, tatapan sinis, bahkan suara-suara kasar yang menyebut nama keluarga Arman sebagai pembawa aib. Di dalam rumah, suasana jauh lebih mencekam. Arman berdiri di ruang tengah. Tubuhnya bergetar karena amarah. Di hadapannya berdiri Mira dan Dio yang tertunduk. Namun tatapan mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di samping Arman, berdiri tetua adat Damai Langit dan beberapa lelaki kampung yang sebelumnya diminta oleh Arman untuk menjadi saksi pembersihan keluarga. Arman menghentakkan tinjunya ke meja. Kalian pikir ini lelucon? Bentaknya dengan suara menggelegar. Mira mengangkat wajah. Ada getaran di bibirnya. Namun suaranya tetap tegas. Kami tidak bermaksud mempermalukan Papa. Kami hanya mengikuti apa yang menurut kami benar. Benar. Arman tertawa sinis. Sejak kapan kalian diajar membangkang orang tua? Kalian itu anak kecil. Apa yang kalian tahu tentang agama dan kebenaran? Dio tiba-tiba maju satu langkah. Kami tahu kalau Tuhan itu satu. Dan Dia tempat kami memohon saat semua orang meninggalkan kami. Tamparan keras mendarat di pipi Dio. Bocah itu terpelanting jatuh. Tapi ia menahan tangis. Mira memeluk adiknya sambil memelototi ayahnya.
Pak, nggak boleh kasar lagi, jerit Mira. Namun Arman sudah kehilangan kendali. Kalian sudah diracuni. Semua ini gara-gara ibumu. Perempuan itu sudah membawa sial untuk keluarga ini. Jangan hina Mama, seru Mira dengan penuh keberanian. Suasana memanas. Damai Langit maju menengahi. Cukup. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kalau anak-anak ini sudah memilih, kita harus jalankan adat. Upacara pembersihan harus tetap dilakukan. Arman menatap Mira dan Dio dengan penuh kekecewaan. Mulai hari ini, kalian tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Kalian memalukan. Kata-kata itu menohok hati keduanya. Namun mereka berdiri tegak. Tidak satu pun dari keduanya bergeming. Keteguhan itu justru membuat orang-orang di ruangan itu terdiam. Ada sesuatu dari keberanian mereka yang menusuk hati, kebenaran yang tidak bisa disangkal. Tanpa menunggu lebih lama, Damai Langit memerintahkan warga menyiapkan ritual adat di halaman depan rumah Arman. Beberapa lelaki membawa dupa, sesajen, dan perkakas adat. Tetangga berdatangan, sebagian ingin melihat, sebagian ikut menghujat diam-diam. Natalie, yang masih terikat di belakang rumah selama 7 hari terakhir, akhirnya dilepas namun belum benar-benar dibebaskan. Tubuhnya lemas, rambutnya kusut, bajunya kotor, dan kulitnya penuh luka bekas gigitan serangga. Saat ia dibawa ke depan rumah untuk ikut menyaksikan ritual itu, ia melihat kedua anaknya berdiri berhadapan dengan ayah mereka. Ia tersentak, anak-anaknya kini berdiri di sisinya, secara keyakinan dan keberanian. Mira, Dio, suaranya pecah. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian? Mira memeluk ibunya. Kami nggak akan biarin Mama sendirian lagi. Dio mengangguk. Kami ikut Mama. Kami sudah bersyahadat. Air mata Natalie mengalir deras. Ada perih, tapi jauh lebih besar dari itu, ada haru yang tak dapat ia tahan. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Arman mendekat dengan amarah yang masih membara. Kalian pikir ini akhir cerita? Tidak. Aku akan hapus pengaruh Islam dari rumah ini. Upacara adat dimulai. Dupa dinyalakan. Asapnya mengepul ke udara. Doa-doa adat dibacakan dalam bahasa kuno. Lelaki kampung berdiri melingkari keluarga itu. Damai Langit memegang wadah tanah liat berisi air dari sungai yang mereka yakini sebagai air suci. Dengan ini, aku bebaskan rumah ini dari pengaruh agama luar. Tiba-tiba suara lantang memotong ritual itu. Berhenti. Semua menoleh. Dari antara kerumunan, seorang laki-laki tua berjubah putih melangkah maju. Ia adalah Ustaz Karim, seorang ulama yang tinggal di desa seberang, tidak jauh dari tempat itu. Meskipun mayoritas warga desa itu beragama Kristen dan memegang adat kuat, nama Ustaz Karim dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Apa yang kamu lakukan di sini? Bentak Arman. Ustaz Karim berdiri tenang. Aku datang bukan untuk berdebat. Tapi kalian sedang melakukan sesuatu yang salah. Tidak ada agama yang membenarkan pemaksaan. Damai Langit mendengus. Ini urusan adat, bukan urusan agama Islam. Kalau begitu, kenapa ada kebencian di dalamnya? Tanya Ustaz Karim tenang. Bukankah adat seharusnya menjaga keluarga, bukan memecahkannya? Kerumunan mulai berbisik. Suasana bergetar. Arman maju. Ini rumah dan keluargaku. Aku berhak mengatur mereka. Bukan dengan kekerasan. Suara Ustaz Karim tetap lembut tapi tegas. Kau bisa memukul tubuh anak-anakmu, tapi tidak bisa mengikat hati mereka. Kau bisa membelenggu istrimu, tapi tidak bisa menghentikan iman yang hidup di dadanya. Arman terdiam. Kata-kata itu menampar logika sekaligus egonya. Ustaz Karim mendekati Mira dan Dio. Nak, kalian yakin dengan pilihan kalian? Ini bukan jalan yang mudah. Mira mengangguk. Kami yakin. Dio menjawab, selama kami bersama Mama, kami nggak takut.
Natali memegangi tangan anak-anaknya. Matanya basah. Hatinya berguncang. Dalam penderitaan, ia tidak menyangka Allah menjawab doanya dengan cara yang begitu indah. Ustaz Karim menatap Arman. Kau pria kuat. Tapi sekarang bukan waktunya menunjukkan kekuatan fisik. Ini saatnya menunjukkan kekuatan hatimu sebagai seorang ayah. Arman mengepalkan tangan. Ia ingin membantah, tetapi dadanya terasa sesak. Semua orang menatapnya kini, bukan lagi dengan hormat, tetapi dengan pertanyaan. Apakah ia benar kepala keluarga atau hanya budak amarahnya sendiri? Natali mendekat dengan langkah lemah. Men, aku tidak pernah ingin melawanmu. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Tapi kalau harus dihukum karena itu, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Jangan libatkan anak-anak. Mira memeluk ibunya. Dio menggenggam tangan Natali erat-erat. Arman melihat pemandangan itu. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa kalah. Kalah oleh cinta sederhana yang diperjuangkan istrinya. Kalah oleh keberanian anak-anaknya. Ia berteriak putus asa. Kenapa? Kenapa kalian memilih jalan ini? Natali mendekat. Karena kami menemukan cahaya. Suasana hening. Damai langit akhirnya menurunkan tangannya, memberi tanda agar ritual dihentikan. Perlahan warga bubar. Ustaz Karim membimbing Natali agar duduk. Mira dan Dio ada di sampingnya. Pengorbanan Natali tidak sia-sia. Doanya dikabulkan. Cinta mengalahkan kebencian. Cahaya mengalahkan kegelapan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Ini baru permulaan. Hari itu, langit Kalimantan berwarna pucat, seolah letih menanggung rahasia dalam sunyi hutan. Rumah Natali yang sederhana masih berdiri kokoh di tepi kampung. Namun suasana rumah itu tak lagi sama. Tidak ada lagi suara canda seperti dulu, yang ada hanya bisikan pelan, langkah hati-hati, dan mata yang saling bertukar tanda untuk tetap kuat menghadapi ujian besar yang tengah berlangsung. Sudah 2 minggu lebih sejak anak-anak Natali mengucapkan syahadat diam-diam di hadapannya. Mereka berenam kini berpegang pada keyakinan yang sama, Islam. Namun mereka juga paham, keputusan itu bukan jalan mudah. Tekanan dari ayah mereka, Johnny, dan masyarakat kampung membuat hidup mereka seperti berjalan di atas bara. Meski begitu, ketenangan iman yang masuk ke hati mereka membuat langkah mereka tak lagi mundur. Pagi itu, Andini, anak perempuan Natali yang paling besar, mengambil air di sumur. Di kejauhan, tampak beberapa ibu-ibu kampung berbisik sambil memandanginya dengan tatapan sinis. "Itu anaknya Natalia," bisik seorang wanita. "Iya," kata orang-orang, "mereka sudah ikut agama ibunya. Pantas saja kelakuannya sekarang tertutup dan aneh," sahut yang lain. "Dasar tidak tahu adat, pengkhianat leluhur." Andini berpura-pura tak mendengar. Bibirnya merapat. Hatinya mencoba tetap sabar. Ia sudah belajar dari ibunya. Diam bukan berarti kalah. Diam kadang adalah pilihan terbaik untuk menjaga hati tetap bersih dari kebencian. Ia membawa ember berisi air dan melangkah pulang. Saat Andini masuk rumah, adiknya yang bernama Reno sedang membaca sebuah buku kecil di ruang tengah. Ia menutup buku itu buru-buru saat Andini lewat. "Kamu lagi belajar doa?" tanya Andini setengah berbisik sambil tersenyum. Reno mengangguk pelan. "Iya, Kak. Aku sedang menghafal Al-Fatihah. Umi bilang ini adalah induknya Al-Quran." Andini mengusap kepala adiknya. "Bagus. Pelan-pelan ya. Jangan takut. Allah akan selalu bantu kita." Natali muncul dari dapur dengan membawa sepiring singkong rebus. "Sudah. Ayo sarapan dulu. Setelah itu kita baca Quran," ucapnya lembut. Ia tak lagi bisa menutupi kebahagiaan di wajahnya. Meski secara fisik masih terlihat lelah setelah semua ujian yang ia alami, tapi sinar matanya kini penuh keyakinan. Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Johnny masuk tanpa memberi salam. Wajahnya keras seperti batu hitam. Matanya menyala penuh amarah.
Semua langsung terdiam. Kalian lagi ngapain? Suaranya berat dan menekan. Reno refleks menyembunyikan buku ikranya di balik bantal. Andini menunduk. Natali maju satu langkah. Mencoba bersikap tenang. Kami hanya sarapan, Bang, jawabnya lembut. Bohong, bentak Joni. Aku dengar kalian sekarang sudah ikut agama ibumu. Benar. Ia menatap tajam ke anak-anak mereka. Satu persatu. Tak ada yang menjawab. Namun keheningan itu justru menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Bagus. Joni menggebrak meja. Mulai hari ini, kalian semua bukan lagi anak-anakku kalau tetap keras kepala. Andini berdiri, menatap ayahnya penuh luka namun tetap berani. Ayah, kami tidak berniat melawan. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kebenaran. Joni mengejek. Kalian tidak tahu apa-apa. Kalian itu Dayak. Kalian ada karena leluhur kalian dulu mempertahankan adat dengan darah. Dan sekarang kalian hianati mereka. Natali maju pelan, berdiri antara Joni dan anak-anak. Bang, tolong jangan bawa-bawa kebencian. Allah tidak melarang kita mencintai adat atau hormat pada leluhur. Tapi soal keyakinan, hati ini punya pilihan. Diam. Joni menuding Natali. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang merusak keluarga ini. Natali menggigit bibirnya. Sakit. Tapi ia tetap tegar. Kalau aku salah, aku siap menanggung. Tapi jangan salahkan anak-anak. Mereka hanya melihat apa yang aku pelajari. Mereka menemukan ketenangan. Apa itu salah? Joni terdiam sejenak. Ada konflik di matanya. Ia sebenarnya mencintai keluarganya. Tapi amarah dan ego menutup pikirannya. Ia menarik napas tajam. Baik, kalau begitu, keluar dari rumah ini. Kalau kalian sudah pilih jalan sendiri, jangan lagi tinggal di sini. Semuanya terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang memecah rumah kecil mereka. Andini memeluk adik-adiknya yang mulai menangis. Natali menatap suaminya dalam-dalam. Ada air mata yang ia tahan. Kalau itu yang abang mau, baik, kami akan pergi. Tapi satu hal yang ingin aku bilang, aku tidak pernah berhenti mendoakan abang. Karena aku masih istri abang. Aku masih berharap abang suatu hari mengerti bahwa iman tidak membuat seseorang menjadi musuh. Iman membuat seseorang menjadi manusia yang lebih baik. Joni tak menjawab. Ia hanya menatap tajam seolah ingin menutup pintu hatinya rapat-rapat. Lalu ia keluar lagi, membanting pintu. Sore hari, Natali dan anak-anak mulai berkemas. Mereka tidak punya banyak barang. Hanya pakaian seadanya. Beberapa selimut, mushaf kecil hadiah dari Bu Rahmi, dan beberapa peralatan masak. Mereka akan pindah ke sebuah gubuk kosong di pinggir hutan, tempat yang dulu dipakai keluarga Joni untuk menyimpan hasil panen. Umi, apa kita kuat tinggal di sana? Tanya Reno pelan. Natali tersenyum. Kalau kita bersama, insya Allah kita kuat. Mereka berjalan melewati jalan setapak berumput, membawa kehidupan baru di punggung mereka. Tak ada harta, tak ada jaminan masa depan. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, keyakinan. Ketika sampai di gubuk itu, mereka duduk bersama dalam lingkaran kecil. Natali menatap anak-anaknya satu persatu. Ingat baik-baik, jangan benci ayah kalian. Dia bukan musuh kita. Dia hanya belum mengerti. Kita tetap doakan dia. Sebab doa adalah kekuatan orang beriman. Reno menyeka air matanya. Aku rindu ayah. Andini memeluk bahu adiknya. Kita masih bisa berharap. Ren, mungkin hari ini kita diusir. Tapi siapa tahu suatu hari ayah memahami kita. Natali mengangguk. Ya, Allah selalu punya rencana. Jangan menyerah. Malam itu mereka sholat berjamaah untuk pertama kalinya sebagai keluarga muslim. Suaranya masih terbata-bata, tapi hati mereka penuh harap.
Mereka sujud lama sekali, bukan hanya karena ingin memanjatkan doa, tapi karena sujud adalah satu-satunya tempat mereka merasa benar-benar aman. Di luar, hutan Kalimantan bergema dengan suara malam. Daun-daun bergetar, burung hantu bersuara, dan angin membawa aroma tanah basah. Tapi di dalam gubuk kecil itu, sedang tumbuh sesuatu yang lebih kuat daripada badai, iman dan cinta yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Meski luka mereka masih baru, mereka percaya satu hal, setiap kesulitan pasti membawa jalan keluar. Dan mereka memilih untuk terus berjalan, bersama Allah sebagai sebaik-baik penolong.